Kehidupan Islam tetap semakin gemilang di pundak-pundak kendaraan. Baik, kita awali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kesempatan, waktu luang dan umur panjang. Mudah-mudahan kegiatan kita dari hari ke hari selalu kita meningkat untuk menambah dan mencari ilmu pengetahuan dalam rangka kita untuk menjalani kehidupan dunia dan akhirat kelak. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, para taruna-taruni semuanya, gimana kabarnya? Ngantuk? Ya, belum. Sebelum materi kita lanjutkan, kita cek semuanya. Dan Dampo mana hadir anggotanya? Ada yang 4 orang izin. Lintang, Afdal, Rizky kemana? 5. Ada yang sakit? Rizky sakit. Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Ini Muhammad Rifaldi ada? Oh ya, baik. Mudah-mudahan teman-teman kita yang kurang sehat kita doakan cepat sembuh. Dan bagi yang ada kegiatan urusan, mudah-mudahan urusannya lancar dan dimudahkan oleh dalam kegiatan ke depannya hendaknya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita sekarang itu membicarakan tentang akhlak atau adab dalam menggunakan media sosial. Ya, kita lanjutkan. Materi sekarang membicarakan tentang yang berkenaan dengan akhlak atau adab penggunaan media sosial. Jadi ternyata media sosial yang disiapkan oleh Allah di akhir zaman ini itu ada manfaat, ada mudarat. Nah, inilah kita sebagai orang Islam, bagaimana kita untuk mempergunakan fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya materinya sudah kita siapkan slide-nya, tapi mungkin karena ada sesuatu hal, mungkin kita sampaikan saja bagaimananya. Ya, yang terpenting bagi kita sebagai orang beragama, orang Islam adalah harus kita mengetahui dahulu, memahami manfaat dan mudarat agar menggunakan sesuatu itu kita tidak salah di dalam penggunaannya. Sebelum kita masuk, tujuan pembelajaran kita adalah pertama sekali menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Ada beberapa item nantinya. Yang kedua yaitunya membuat postingan dan komentar di media sosial itu yang positif atau positif. Apa tuh positif? Yang baik. Yang ketiga menjelaskan bagaimana menggunakan media sosial itu untuk kemaslahatan individu dan masyarakat. Individu apa tuh? Perorangan. Kalau masyarakat orang banyak. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Kemudian yang keempat, membiasakan diri menggunakan yang berkenaan dengan media sosial itu, yaitunya santun dan juga saling menghormati, bertanggung jawab. Ada di sini semangat kebangsaan dan cinta damai. Jadi kalau sudah kita merujuk kepada aturan-aturan Islam, insya Allah kita aman dalam menggunakan sesuatu. Sama saja kalau kita punya pisau yang tajam,
kalau orang dewasa mempergunakannya kan sesuai dengan penggunaannya itu. Tapi kalau anak-anak, anak kecil, bayi, nanti kan dia salah guna. Makanya ini sangat penting sekali. Baik, selanjutnya yaitunya kita masuk yang pertama, menganalisis adab menggunakan media sosial tersebut. Pengertian adab. Siapa tahu apa itu adab? Yuk. Nilai-nilai. Terus, cara apa tuh adab? Adab tuh bahasa apa tuh? Adab tuh bahasa apa? Tata krama, nilai-nilai. Terus, norma-norma. Bid, apa tuh? Adab bid? Perilaku. Jadi adab itu adalah bahasa Arab bermakna kesopanan, sopan santun, nilai-nilai, moral, tata krama. Jadi itu semua dianggap baik dalam masyarakat. Itu adab. Nah, maka ada orang menyatakannya dia kurang beradab gitu kan. Dia kurang sopan. Dia kurang tanggap dalam sesuatu. Jadi adab itu punya sangat penting sekali dalam mengatur kita. Yang kedua, media sosial. Siapa tahu apa itu media sosial? Yang sering disingkat dengan medsos. Alat komunikasi. Media sosial itu berapa kata tuh? Ada media, ada sosial. Media itu apa? Sarana penyampaian sesuatu, informasi. Iya, termasuk di dalam KBBI seperti itu juga. Apa tuh KBBI? Kamus Besar. Jadi alat atau sarana yang dimanfaatkan, yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu, pesan-pesan. Apa contohnya? Handphone. 1. HP. Laptop. Komputer. Elektronik ya. Yang cetaknya apa? Koran. Apa lagi itu? Yang cetaknya? Koran. Surat kabar. Apa lagi itu? Surat menyurat. Cuma 2 itu? Buku. Majalah. Kan banyak lagi itu. Kamus. Yang penting semuanya menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Ya, termasuk kalau di jalan-jalan itu apa namanya itu? Apalagi sekarang orang sibuk kampanye. Poster. Kalau anak-anak SPAN kemarin masang-masang apa tuh? Spanduk. Itu menyampaikan pesan, berita, dan itu adalah bagian daripada media untuk menyampaikan pesan. Oke. Baik. Itu adalah media. Kalau sosial itu apa tuh? Publik, umum, berkaitan dengan masyarakat. Kan luar biasa tuh. Ya ternyata penting. Ya, dilanjutkan. Terus macam-macam media sosial itu banyak macamnya. Tadi sudah disampaikan, beraneka ragam. Dan juga semua itu adalah tujuannya untuk menyampaikan pesan-pesan sesuatu. Coba kita lanjutkan sekarang. Bahwa ternyata media sosial itu dengan beraneka ragam bentuk, model, macam-macamnya, perlu umat Islam punya aturan-aturan dalam menggunakannya. Itu disebut dengan adab tadi itu. Kita lihat kenapa umat Islam diatur dalam menggunakan media sosial. Tidak salah guna. Kira-kira siapa yang mengatur itu? Ini penting bagi kita. Jadi supaya kita tidak sembarangan mempergunakannya. Ternyata ada bawa Al-Quran yang pakai terjemahan. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra surat yang ke-17 ayat 36 ada terjemahnya. Yang pakai terjemahan, coba Abid buka Abid. 17:36.
Ya, 17 surah apa tuh? Al-Isra ayat 36. Ingat itu. Inna sam'a, pendengaranmu. Terus wal basar, penglihatanmu. Terus yang ketiga, fuad, hati. Terus kullu. Nah, tiap-tiap semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Hati-hati. Mata kita, telinga kita, tangan kita, jari jemari yang selalu memposting itu Allah akan minta pertanggungjawabannya. Makanya kita beda dengan umat yang lain. Mohon maaf, kita tidak ada di sini ya. Nah, ya, sini semuanya ya. Kita beda dengan itu. Kita ada sistem kontrol. Jadi sarana yang disiapkan oleh Allah di akhir zaman ini itu banyak manfaatnya. Nah, inilah perannya umat Islam. Oke. Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilman. Kalau kamu tidak ada ilmu tentangnya, jangan. Kalau kita tidak tahu tentang informasi itu, jangan sebar begitu saja. Hati-hati itu, bahaya. Bisa musibah, bisa fitnah, bisa adu domba, bisa berantakan. Paham tuh? Ini cara penggunaannya. Ya, makanya penting sekali. Oke, maka satu, gunakanlah. Ini terpenting bagi kita. Gunakanlah media sosial itu sebagai sarana untuk berbagi kebaikan. Untuk apa pertama? Berbagi kebaikan. Dah, ini penting. Jadi media sosial tuh yang disebutkan yang banyak tadi itu gunakan untuk berbagi kebaikan. Ini kamu yang banyak berbuat seperti ini nih. Ya, media sosial. Benar. Karena Buya memang Buya menggunakan untuk ceramah, untuk dakwah. Jadi beda kita itu. Nah, satu, apa tadi? Belum, udah lewat sana tuh. Gunakanlah media sosial itu untuk menyebarkan kebaikan. Al-Quran ini Al-Quran semuanya bagus. Bersyukur Buya materi ini yang dikasihkan itu. Ya. Dan ini sebagai sarana untuk Buya untuk ceramah nanti keluarnya. Itu ternyata handphone baterai mana? Ternyata handphone yang dimiliki itu, yang di telapak tangan itu besar manfaat dan besar mudarat. Nah, ini yang penting bagi kita. Oke, coba buka Al-Maidah 5 ayat 2. Al-Maidah. Ya. Awak baca yang apanya? Ayo tuh. Terjemahannya. Surat 5 ayat 2. Lama kali. Bantu yang lain. Buka yang lain dia buka juga. Baru buat Al-Quran. Coba. Mana? Cuman satu ini adalah Al-Quran. Ini ada terjemahannya. Al-Maidah surah berapa? 5 ayat ke-5 ya. Surat 5 ayat 2. Oh. Ini dalam rangka media sosial digunakan untuk kebaikan. Ayat berapa? Ayat 2. Sampai berapa? Dan 9 ya. Kami jurusan lagi ya. Wahai orang-orang Terus saya terakhir nih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar Ayat 2 toh. Ya, ayat 2. Syair-syair kesucian Allah. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hewan-hewan kurban. Dan mulai hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridoan Tuhan. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui bahwa
batas kepada mereka dan tolong menolong. Tunjuk tuh. Wa ta'awanu 'alal birri. Terus. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ada titik sampai sana. Ya. Tolong bertolonganlah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya. Karena di media sosial itu bisa menimbulkan dosa dan permusuhan, bisa menimbulkan kebaikan dan tolong menolong. Apalagi kalau tinggal di komplek jauh-jauh Allah, berita duka, si anu meninggal, babondong-bondong orang ngasih itu kan. Ya kalau bisa diumumkan di masjid, Mik mati loh, istri mati. Itu orang tak tahu doh. Siapa meninggal. Tapi kalau di grup saja beres kan? Itu yang mudahnya. Telah wafat Sera, contoh. Tapi ya Bu ya, Contoh. kurang gaya kan lebih tidak ada yang menggunakan media sosial. Ada yang tidak mengerti, ada yang mengerti. Ya nanti ngerti sendiri aja. Nah, ternyata penting sekali menggunakan media sosial itu dengan cara yang baik. Udah? Baik, satu baru tersampai sama kita. Demikian saja. Mudah-mudahan. Jadi adab dalam menggunakan media sosial itu tolong dengan sebaik-baiknya agar kalian itu enggak lah, nyanyi so. Lama Pak. Nah. Kemudian yang kedua, ini penting-penting saja. Terakhir ya. Kedua, kalau ada berita tabayun. Tabayun itu artinya cari pasti. Iyo atau enggak. Selidiki. Itu Al-Qur'annya dalam dalil sadonya. Yang ketiga, dalam status itu jangan memiliki sifat ria. Itu penting kok. Ria sombong. Kalian coba kok. Lagi sholat di Masjidil Haram. Itu orang apa? Lagi baca Al-Quran. Di videoan. Itu kenang-kenangan. Berarti kan ada orang nama, tolong fotoan ambo sini, ambo sedang berdoa apa sih? Aku diposting bekok. Tidak niat ya Bu ya. Nah jale itu lainnya karajuan tuh. Tolong fotoan Buya sih ya, Buya. Dah. Kan niatnya beda. Iya, itu niatnya. Nah, berarti kan ria. Kira-kira orang tolong fotoan ambo sih deh. Ambo sedang berdoa, ambo sedang sholat tolong fotoan. Kira-kira tujuannya tuh. Sian ke dimotivasi? Orang 8 hari sembahyang sedoe. Si orang yang jalan sholat kini kok. Memang orang nak namu sholat, jalan sholatnya. Mudah-mudahan gua kerjain sholat gua. Nah, kemudian yang ketiga, gunakanlah media sosial itu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu penting tuh. Apa tuh amar ma'ruf nahi mungkar? Menyuruh kebaikan sehingga orang dari berbuat mungkar. Telepon ke WA ke semacamnya. Nah, jangan gunakan untuk kebencian. Ya kebencian. Adu domba. Domba sentenyo. Lah, 2 ayam sekali kayak. Jangan mengolok-olokkan orang lain. Kapalo gadang. Nyubir WA kirim tuh. Contoh. Enggak, kalau ada yang lain, orang lain. Enggak boleh. Tersinggung dia. Enggak boleh. Itu fitnah tuh ya. Gendut gitu kan. Enggak boleh. Nah, kemudian sampaikan informasi, jangan berita hoak. Hoak. Ya. Baik. Karena memang sudah habis. Udah Bu ya, itu lagi Bu ya. Udah masuk? Kami praktek ya. Praktek. Mungkin demikian saja. Pas jam 9 kurang 1 menit pada jam Buya di sini.
Mohon maaf tersinggung dek kanai talantuang dek turun yang indah pada tampenya dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi reci bawang dek kurang nganu hirunu pici dek kurang kuni atau masakan terlebih mata. Maafkan denai tentang itu. Lai dimaafkan Sera. Sabab bang kok baik itu maklum nambuh mudo mata mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki nangkap patah. Ndak do gadiang nanti rata ndak do tupai nanti gawa yang kadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat. Salah ke manusia saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran.